Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita mau membahas tentang open class lagi lor, tentang akun lagi, tapi open class yang terbaru lor. Jadi di video-video yang sudah lalu itu saya pernah bahas tentang bagaimana sih cara mengisi akun di open class dari Trojan, Vimes, Viles, dan lain-lain. Nah kali ini kita akan bahas tiga jenis protokol, yaitu ada Trojan, Vimes, dan Viles. Di tiga protokol ini kita akan ambil dulu yang bagian WS-nya atau WebSocket-nya, dan ada dua jenis port, yaitu ada port 443 atau TLS dan ada port 80 non TLS. Nah kita akan bahas dua-duanya, walaupun ini videonya agak panjang ya, kita dua dulu aja dulu. Kenapa saya pilih yang dua ini? Karena ini yang paling banyak digunakan untuk saat ini ya lor ya, kalian pasti paham lah. Yang jelas ini yang paling banyak digunakan. Ya udah, kita langsung aja ke bagian layarnya. Oke lor, buat kalian yang belum subscribe silahkan klik dulu ya tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasi, pilih yang all. Nah buat kalian belum join nih, buat kalian belum join, klik aja dulu tombol joinnya. Nanti kalian akan dapat fitur yang seperti ini lor. Kalian akan dapat fitur di bagian home, ada yang namanya seperti ini, ada settingan-settingan yang nggak saya share seperti ini, nggak saya share secara umum. Settingan mana yang cocok untuk pakatan A dan mana yang untuk pakatan B. Jadi di situ di dalamnya sudah ada include akun, kalian tinggal pakai. Kalau misalkan nggak connect tinggal lapor aja. Nanti kalau misalkan saya paham, saya buatkan secara gratis, tapi lewat membership aja lor ya, lewat membership. Dan nanti akan ada banyak lagi yang saya share di sana. Kenapa? Karena informasinya itu sangat sensitif, maka tidak akan saya share secara umum seperti ini lor. Kalau kalian sudah buka open class-nya, kalian akan cek dan akan mendapatkan seperti ini lor. Nah ini sudah ada settingannya sebenarnya. Di sini ada Trojan SNI, ada Trojan GRCP. Nah kita belum bahas Trojan GRCP lor ya, tapi kita akan bahas tentang si Trojan, Vimes, sama satunya lagi Viles. Jadi ada beberapa syarat nanti yang akan kita perlukan kalau kalian menggunakan Viles. Ya udah, kita langsung. Dan ini saya sudah siapkan akunnya, dan akunnya itu buatnya di sini ya, di Howdy. Nanti kalian pilih yang OBVS ini server, yang ini OBVS server. Ini ada Vimes, Viles, Trojan. Jadi tiga protokol itu yang paling banyak digunakan ya. Lalu di bawahnya tinggal kalian pilih servernya, ini ada 1 dan 2, tinggal kalian pilih aja salah satunya ya, yang kalian suka, silahkan. Kalau saya pilih yang Singapura. Oke, kita lanjut. Di sini settingannya sudah ada. Nah sebenarnya kan banyak banget ya, kalau kita menggunakan open class itu kita memerlukan yang namanya format. Padahal lor, format itu bisa kalian dapatkan dengan si open class itu sendiri. Di sini kita akan membuat sebuah settingan tapi menggunakan open class yang sifatnya seperti ini loh. Menunya seperti ini ya. Nih ada overview, ada plugin setting, ada override setting, ada one create, role append, config manage, dan config editor, dan server log. Ini menggunakan firmware-nya punyanya Om Rere ya, maka dia ada config editor. Kalau misalkan jika menggunakan firmware lain apakah ada ya, kalau misalkan sudah disertakan config editor harusnya sih sama aja ya, ada ya. Nah akan tetapi di sini saya nggak menggunakan yang langsung jadi seperti ini, saya akan buatkan yang kosong ya buat kalian. Di sini kita config manage dulu, lalu kita upload salah satu file yang untuk menjadi bahan lor, untuk menjadi bahan kalian juga supaya bisa untuk dipelajari. Oke, kita akan upload dulu filenya, config file, lalu choose file. Nah filenya itu seperti ini lor nih. Di sini cuman ada tulisan YAML ya, proxmox atau ini nama aja, ini yang bagian ini ya, proxmox hanya nama aja, tinggal kita upload. Nah ini sudah. Nah di bagian sini di bawahnya itu dia statusnya disable ya, di proxmox-nya, lalu kita tinggal klik switch aja. Nah kita akan tunggu lur. Nah di sini sudah enable ya, kita scroll bawah, kita langsung aja eksekusi di apply setting ini, dan kita akan tunggu ya, kita akan tunggu sampai dia berjalan secara normal. Nah kalau misalkan di sini sudah berjalan, ini kan belum ya, ini sudah berjalan seperti ini. Di bagian sini kalian cukup klik bagian 1K create. Nah ini sama aja dengan server and group ya, ini tinggal diklik aja yang bagian ini, klik. Nah di sini di bagian apa yang namanya di bawahnya, di sini nggak ada keterangan apa-apa ya,
Tapi yang bagian pertama kan ada 3, ini add 1, add 2, dan add 3. Kita klik yang bagian add pertama, kita akan membuat yang namanya proxy group. Kita akan membuat grupnya dulu ya. Kita klik edit, kita namai di sini misalkan gini lur, kalian mau pilih filenya, file config-nya ya. Kita pilih yang proxmox karena kita punya yang proxmox tadi. Ini kita pilih manual aja ya, supaya gampang nanti. Di sini kita akan namai grupnya misalkan inject gitu ya, inject. Satu aja nggak apa-apa, supaya nggak pusing. Commit setting, lalu kita akan buat di bagian nomor 2. Yang nomor 2 yang ini 1, ini 2. Klik add, lalu edit, dan di dalamnya seperti ini ya. Config-nya kita pilih yang proxmox, proxy providernya tipenya pilih yang file ya, karena akan kita arahkan ke file. Ini kita namai proxy provider gitu aja. Nah seperti ini. Nah di sini di bagian provider path ini biasanya cuman ada universal, streaming, sosmed, dan gaming ya. Nah kita akan pilih yang universal, yang bawaan dari punya Rere. Kalau misalnya nggak ada nanti tak sertakan deh. Kita pilih enable yang ini, health check-nya kita wajib URL-nya kita isi ya, silahkan diisi. Lalu untuk health check-nya kita turunkan menjadi 55, lebih rendah nggak apa-apa ya, biar dia cepet ngeceknya. Proxy group-nya yang ini ya, atau support reggae apa itulah, terus inject, dan kita commit setting, lalu kita tinggal di apply setting. Ini sebenarnya settingannya sudah beres lur. Nah, simple kan? Itu karena untuk menjalankan file dari config editor, dan itu adalah menjalankan dari proxy provider atau file dari proxy providernya, dan dia langsung akan bisa dijalankan di sini lur. Nih ada global, ada inject, ada proxy provider. Ini kita klik yang inject-nya. Akunnya di atasnya ini masih bawaan punyanya Om Rere. Ini akan kita rubah di dalamnya. Kalau misalkan kalian nggak paham, belum punya akunnya, bagaimana caranya? Atau bagaimana caranya? Caranya kita gampang aja. Kalau misalkan kalian nggak punya format yang mau diisikan, yang pertama kita akan contohkan menggunakan Trojan. Mana Trojan? Oh ini nih, ini ada lur, ini ada Trojan. Nah Trojan ini langsung dalam bentuk URL ya. Nah kalau dia nggak bentuk URL, biasanya formatnya seperti ini lor nih ya, ada format seperti ini, tapi tetap dikasih link, jadi bisa dipakai linknya atau misalkan pakai satuannya, karena yang dipakai itu cuman ini lor. Kalau untuk Trojan ya, yang dipakai yang pertama adalah host, ada port, ada password yang bentuknya panjang seperti ini, kadang juga pendek ya, ada path atau path ya, cuman beberapa aja ya, 1, 2, 3, 4 tuh, cuman 4 lor, cuma 4 untuk Trojan Go atau Trojan WS ya. Ini sudah ada, tapi yang bentuk Trojannya yang link ya, yang URL kita copy aja. Nih kita copy, klik kanan copy boleh. Nah cara apa daftarin tadi sudah kita jelaskan di awal ya lor ya, dan sampai kelewat yang di depan tadi. Tinggal kita klik one key create, lalu kita klik add yang paling bawah ini di bagian ini, dan kita klik import atau paste dulu. Oke. Nah di sini lor kita sudah mendapatkan tampilan isian akun. Tapi ada beberapa yang perlu kita rubah untuk si Trojan ini, karena ini menggunakan Trojan Go, maka kita rubah ya. Server alias kita namai Trojan Go atau WS atau Trojan WS gitu ya, SNI. Kalau aku biasanya gini loh ya, Trojan WS yang SNI. Oke, kenapa? Kalau dia Trojan WS SNI, di bagian server address itu diisi host atau domain dari akunnya yang didapat dari akun ya. Lalu di bagian portnya sudah diisi, password juga sudah terisi, UDP ini wajib true yang di sini ya. Kalau yang di proxy group itu jangan di true ya,
jangan di enable ya. Lalu di bagian OBVS mode kita pilih yang WebSocket lor, karena dia menggunakan WS tadi ya. Nah di sini SNI ini diisi bug. Misalkan bugnya apa nih? Misalkan bugnya Google, diisi aja bug punya kalian ya, google.com. Lalu untuk pathnya apa? Nah pathnya kan sudah ada sebenarnya, tapi di sini nggak tampil. Kita lihat di bagian format, ini ada namanya path. Ini ya, ada path. Kalian cari tulisan path seperti ini. Nah ini ya. Di sini ada apa namanya, kode-kode. Nah kalau kode seperti ini nggak dipakai ya. Ini sebenarnya pengganti dari garis miring. Nah seperti itu lor. Yang ini Trojan WS-nya. Lalu kita akan isikan di sini ya. Di path kita paste dan dapat pathnya seperti ini ya, pathnya Trojan WS. Lalu untuk bagian header itu diisikan dengan yang sama dengan SNI. Kita ketik host. Nah ini ada spasi ya, satu nih, lalu klik tanda plusnya. Kalau sudah tinggal kita ke bawah sendiri, kita cari proxy groupnya. Nih ada inject. Lalu kita ke commit setting dan kita apply setting lor. Kita untuk mendapatkan format kita apply setting dulu, nanti dia akan ada di bagian config manage ini ya. Kita ke config manage di bagian atas ini, lalu dibawahkan lagi di sini ya. Nih sudah dapat. Kalian copy dari di bawahnya proxies yang ini sampai ke mana nih? Banyak banget ya. Kita copy dari sini sampai sini ya, sampai bawah sendiri. Nih, dari tanda strip sampai bawah. Copy aja. Dan akan kita paste di sini lor. Config editor di proxy provider yang ini. Di universal ya, universal, lalu edit. Ini kita ganti. Nah, kalau menggunakan OSI yang baru kalian bisa gunakan format ini lor, tapi kalau menggunakan OSI lama ini formatnya nggak bisa dipakai ya. Kalau menurutku nggak bisa dipakai. Nah untuk biar bisa digunakan ke semua OSI atau open class, ini kita hapus yang bawah sendiri. Nah kita sisakan yang atasnya saja. Nah seperti ini ya. Tuh. Dan ini adalah format Trojan WS yang SNI. Nah selanjutnya supaya bisa digunakan untuk mode bolak-balik, ini tinggal kalian kopas aja atau copy aja yang ini, copy sampai sini sampai host, dipaste di bawahnya. Lalu bagian name ini kalian ganti Trojan WS bola. Nah seperti itu lor. Selanjutnya yang dirubah apa? Yang dirubah adalah bagian server. Ini kalian cut atau kalian pindah ke SNI. Lalu untuk Google-nya yang ini kita pindah ke atas. Nah, apakah ini udah beres? Belum. Kemarin banyak banget yang salah di sini ya. SNI kita samakan dengan host di sini. SNI kita samakan dengan host. Nah, seperti itu lor. Dan ini baru kalian save. Ini sudah dapat dua ya, Trojan WS SNI dan Trojan WS bolak-balik. Dua ini yang paling banyak digunakan untuk paketan-paketan sekarang. Lalu ada satu lagi yaitu menggunakan Vmos. Nah oke, kita akan lanjutkan ke Vmos. Coba kita reload. Nah ini sudah tampil ya. Ini ada bola-bola. Yang WSSN ini kita hapus, yang di sini ya, ini akan kita hapus supaya ini nggak tampil yang SNI yang atas. Oke, kita akan hapus dulu di one key create di all ya, all ini kita delete dan kita apply setting. Oke, kita hapus dulu. Oke, belum ya. Wow, tampilannya beda lur. Tampilan beda. Ini menggunakan open class yang baru gini ya. Dia tampilannya MetaCube. Saya buat terang aja coba. Nah seperti ini ya kalau terangnya. Nah sekarang kita akan coba membuat format Vmos-nya.
Itu sama aja caranya. Kalau kalian nggak punya formatnya, tinggal ikuti caraku ini. Pasti kalian bisa menggunakan format Vimeo secara mandiri, lor. Nah, di sini ada dua, lor. Di sini ada dua. Nanti kita akan ambil salah satu aja dulu, yang bagian 443 ya. Ini 443. Sebelum kalian masuk ke format, nanti akan kita jelaskan juga. Buka dulu open WRT-nya, lalu kalian cari base64de yang ini ya. Di bawah service base64de itu kalau kalian menggunakan relay. Tapi kalau kalian menggunakan firmware lain, ketik aja di sini misalkan base64 gitu ya. Itu sama aja, nanti ada webnya lah. Ini saya nggak bisa jelaskan ya karena internetnya belum tak hidupkan. Nah, kalau kalian menggunakan relay, klik yang base64de ini, paste di sini. Lalu di tulisan Vimeo yang ini, Vimeo ini kita hapus ya. Vimeo sampai tanda garis miring ya, kita hapus. Dan tinggal klik submit. Nah, di sini lor, kalian akan mendapatkan isi dari si Vimeo tersebut ya. Nih, banyak banget isinya tuh. Nah, yang perlu kita ambil adalah bagian address atau ADD ini di dalam kutip ini ya, masih di dalam kutip. Lalu ada ID ini adalah passwordnya nih, sampai di dalam kutip selanjutnya nih, ada kutip ini ya tuh. Lalu ada path, ini ada pathnya VMWS, itu pathnya. Ada apa lagi, coba kita lihat. Ada port. Nah, ini ada port lor, portnya 443, dan ada satu lagi tadi support 80, maka kita bisa gunakan juga. Kalau yang 80 nanti beda, ya kita nggak bisa menggunakan si password yang ini ya. Udah, kita langsung aja. Yang penting kita sudah siapkan ini, kita sudah dapatkan. Kalian simpan dulu atau nggak disimpan juga boleh. Kalian simpan misalkan di sini ya. Nih, panjang banget. Kalau kepanjangan tinggal kalian buat seminim mungkin supaya nanti tampilannya seperti ini lor nih. Nah, tampilannya seperti ini ya, biar lebih ringkas saja sih, biar nanti kita lebih mudah juga. Oke, kita lanjut. Kita buka lagi Open Class dan kita akan dapatkan formatnya di sini ya, 1K Create. Sama aja caranya, tinggal kita klik add yang paling bawah ya, yang ini. Ini ada 1, 2, 3 yang bawah. Mana format yang sebelum kita bongkar tadi? Nih, format yang belum kita bongkar. Kita copy lalu kita paste di import ini dan di OK aja. Dan di sini sudah dapat server node-nya Vimeo, server aliasnya kita namanya aja Vimeo. Ini aja ya, Vimeo WS. Biar lebih mudah. Nah, ini kita akan menggunakan yang mode SNI atau mode bukan bolak-balik ya. Jadi dia ada dua mode SNI dan mode bolak-balik seperti tadi. Tapi di sini bukan SNI namanya lor. Yang jelas dia bukan bolak-balik gitu aja lah. SSL nyebutnya karena dia menggunakan 443. Kita ke mana nih yang perlu kita edit? Kalau dia sudah tampil, OBVS juga sudah memilih WebSocket. Bagian path-nya sudah muncul. Nah, di bagian sini belum. Nah, ini yang akan kita isi. Caranya, ini kan udah ada cara ya. Nih di belakang sudah ada caranya tuh. Dia sudah tampil. Tulis saja misalkan, tulis gini, host .2 isi bug. Nah, bugnya apa nih? Misalkan kalian menggunakan bug google.com, lalu klik tanda plus. Ini kita copy bugnya. Contoh ini, contoh aja lah. Karena dia menggunakan port 443 di bagian TLS, ini kan masih false. Kita true. Server name akan muncul dan kita paste di sini. Tuh. Server name akan muncul dan kita paste di sini. Lalu kita klik commit setting dan klik apply setting lor. Nah, ini tinggal kita tunggu masuk ke config manage. Klik config manage. Lalu kita akan ambil lagi yang tadi formatnya. Nih, tetap sama ya, di bagian bawah proxies itu ada format seperti ini. Kita ambil semua sampai paling bawah seperti ini ya. Kita copy aja.
Masuk ke sini lagi, mana ya, kita buat baru aja. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kalian menggunakan open class lama, bagian bawah ini kalian hapus saja, hapus, lalu tinggal copy paling semuanya yang ke atas, dan kalian akan paste di config editor, lalu di bagian proxy provider yang ini, lalu cari di universal ya, tadi universal naruhnya, edit, kita akan taruh di bawahnya ini, di bawah Trojan WS bolak-bolak, dan ini kita menggunakan Vimes WS SSL. Kenapa SSL? Karena dia menggunakan port 443 dan di bagian server itu diisi domain dari akunnya langsung ya, atau bawaan dari akun. Nah, sebenarnya kalau misalkan menggunakan OSI lama yang bagian UDP, global padding, ini nggak dipakai, dan auto authenticate length ini nggak dipakai, yang 3 ini ya, ini nggak dipakai sebenarnya. Sama di bagian ini nih, client fingerprint ini juga nggak dipakai, itu sebenarnya nggak dipakai lor ya. Tapi di sini kita akan coba terapkan sesuai dengan OSI atau open class kalian. Ini nggak apa-apa ya kita terapkan. Nah, ini sudah dapat. Lalu bagaimana kalau menggunakan Vimes bolak-balik? Oke, Vimes bolak-balik itu bisa menggunakan 443 dan bisa menggunakan 80-nya ya. Tapi kalau yang 80 itu jarang sih ya bisa menggunakan bukan bolak-balik, itu jarang. Oke, kita akan copy lalu paste di bawahnya di sini. Nah ini Vimes WS bolak-bolak. Oke. Ini ada bugnya mana tadi? Ada di server name dan ada di host ya, ada 2. Ini sudah. Lalu bagaimana kalau misalkan portnya 80? Nah, ini paling enak lor. Ini paling enak. Coba kita lihat lagi apakah sama nih. Nah, ini kan sama ya sebenarnya ya. Nah, kalau untuk format yang port 80, ini kalian copy aja yang atas ini. Tinggal di copy, paste di bawahnya. Nah, untuk format 80 di sini kita ganti menjadi format 80 Vimes WS 80, portnya menjadi 80. Yang bagian paling penting itu adalah di TLS nya ini kita false. Yang ini lor, ini kita false. Nah, ini kita false. Lalu untuk bagian server name ini bisa kalian hapus karena ini sudah nggak bisa dipakai lagi lor untuk bagian server name. Nah, kalau untuk menggunakan Vimes yang bolak-balik di bagian host ini kita isi akun ini lor ya, yang atas ya nih di server. Di bagian server kita pindah ke bawah. Ini tukeran ya, pokoknya tukeran dia. Jangan. Yang server kita pindah ke bawah di host. Nah, di sini lor. Dah, kita simpan. Dan kita akan lihat hasilnya. Tuh, sudah banyak ya akunnya. Apakah ini jalan? Tenang, ini pasti jalan kalau menggunakan paketan yang tepat. Tapi kalau nggak tepat paketannya ya ini nggak jalan loh. Lalu ada satu lagi ini ada syarat khusus, yaitu menggunakan si Viles 443 dan Viles 80. Itu sama aja caranya. Kalau yang ini perlu kita bongkar juga enggak, ini kita nggak perlu bongkar karena dia seperti Trojan, mirip-mirip Trojan. Nah, untuk Viles kalian wajib menggunakan Metacore nih, kalian wajib enable Metacore-nya, wajib ya, tinggal di apply setting dulu, lalu di bagian 1K create kita akan coba ambil formatnya di sini, di add, import, paste, dan oke. Waduh, tuh dia nggak support dulu ya. Invalid format katanya. Nah, kita harus gunakan cara manual kalau tidak bisa.
Oke, kita akan gunakan cara manual. Server node tipenya kita pilih yang Viles. Ini dia only metacore, dia wajib metacore. Di sini kita namai Viles 443. Nah, ini server addressnya kita lihat lagi di sini. Ini lor. Bagian server address biasanya ada di setelah add. Ini ada ya nih. Ini addressnya. Jangan sampai melewati titik 2 ini. Kecil banget ya. Kita isi di sini. Portnya 443 sudah benar. UUID-nya kita ambil dari sini. Apakah sudah benar atau belum nih? Bagian depan. Ya, setelah //2 ini lalu sebelum add. Kita paste di sini. Nah, ini yang aslinya tuh. UDP-nya wajib true. UDP only metacore, oke, kita true karena ini baru kita pakai menggunakan seperti ini. Lalu OBVS modenya kita pilih yang WebSocket. Path-nya ini harus kita isi. Path-nya mana nih? Kita buka dulu di sini. Di sini ada namanya path nih, path Viles. Ini ngopinya nggak seperti ini lor ya, nggak seperti ini langsung, tapi di bagian setelah %2f ini adalah pengganti dari garis miring ya. Nah, ini kita copy yang garis miring VLWS, kita copy di sini, paste. Tuh, kita sudah dapatkan. Lalu bagian WSOPTS header ini mau diisi apa? Kalau ini punya aku itu tak isi bug lor, karena menggunakan WS apa sih namanya, mode TLS itu 443 kan berarti kan. Ini kita isi bugnya di sini, Google misalkan google.com, lalu kita tanda plus. Ini sudah nyimpan ya kalau dia benar seperti ini. Contohnya tuh ada di sini ya. Ini sudah ada contoh loh nih, host .2 terus spasi, ada misalkan domainnya gitu ya. Berhubung dia menggunakan TLS-nya true, maka kita true di sini. Lalu server name diisi bug juga ya, bugnya di sini. Lalu commit setting, dan apply setting. Dan kita akan ambil formatnya, nanti akan kita ubah menjadi format bolak-balik. Oke, kita klik config manage, lalu kita ambil formatnya di bawah proxies. Ini punyanya Vimes tadi, lalu kita cari yang Viles yang ini lor nih. Copy dari strip itu sampai ke bawah. Copy aja. Dan kita akan langsung paste di config editor. Config editor di proxy provider di universal. Lalu kita edit paling bawah ya, kita edit paling bawah seperti ini, Viles 443. Bawahnya bisa dihapus, kalau aku sih biasanya tak hapus ya, menu-menui. Lalu tinggal di update nih bagian YAJD, sorot tanda apa ini, petir, lalu klik yang tanda bulat-bulatnya, atau misalkan di bawah ini ada apa namanya nih, grup proxy provider, lalu klik tanda bulat-bulatnya ini ya, klik. Nah, ini sudah update harusnya. Nih, kalian bisa lihat di sini ada Viles, ini sudah update. Dan ini kenapa nggak ada ping? Ya wajar, karena bugnya belum tak masukin lor. Kalau dia pakai Google jelas nggak bisa, karena bugnya bukan itu ya. Oke, kalau sudah, ini kita copy paste, lalu akan kita buat menjadi Viles bolak-balik. Bola. Nah, seperti ini. Servernya, ingat kita pindah ke bawah di bagian server name. Mana server name? Ini ada server name. Lalu copy lagi ke sini. Lalu di Google ini atau bugnya, ini kita pindah ke bagian server. Nah, ini adalah mode bolak-balik lor ya. Tuh, seperti itu aja cukup. Nah, sekarang kita menggunakan yang port 80. Port 80 seperti apa? Sama caranya dengan si Vimes.
tinggal copy lalu dipaste bawahnya. Ini kita namai Files 80 seperti ini. Lalu di bagian TLS ini wajib kita false seperti ini. Nah, ini dalamannya sudah lor. Jadi yang bagian server cuma diisi bug ya. Ini contohnya adalah Google contohnya ya. Lalu di bagian server name bisa kita hapus, juga bisa enggak ya, karena dia walaupun misalkan ada, kalau enggak kepake dia enggak akan dieksekusi. Lalu di bagian path sudah kita isi. Di host ini adalah dari host ini adalah domain dari akun yang didapat dari akun itu sendiri ya. Host ini adalah domain dari akun itu sendiri. Nah, kalau sudah, kita tinggal update di sini dan sudah tampil. Nah, untuk pembuktian adalah ini akan kita isi bug ya, nanti akan kita isi bug dan akan kita tes akun mana saja yang cocok dengan TKP ku. Walaupun toh bugnya sama, kalau dia menggunakan metode yang beda-beda itu nggak akan berjalan lor. Jadi kalau misalkan punyaku supportnya Trojan SNI, ya bisa jadi Trojan bolak-balik itu nggak support gitu ya, atau misalkan dua-duanya support itu ya untung-untungan. Atau misalkan kalian menggunakan Vimas 80 support tapi menggunakan Trojan SNI, itu belum tentu support loh ya. Kita lanjut, kita akan edit dulu sebentar dan kita akan skip video ini. Oke lor, kita sudah coba settingkan untuk dari akun-akun kita tadi, dan di sini kita sudah dapatkan cuman 3 yang tips ya. Nih, ini kayaknya sih OpenClass-nya juga kurang begitu mengerti, karena dia yang terbaru ini ternyata kalau menggunakan Metacore agak susah ya, tapi saya menggunakan Metacore ini lor. Metacore itu harus diganti ya ternyata formatnya, dan ini hilang. Kalau dia diklik di sini dia akan hilang ya pingnya tuh. Dia kliknya di sini, tes latensinya di bawah akan muncul seperti ini. Kita bisa menggunakan yang bolak-balik dan menggunakan yang SNI. Lalu ada Files juga nih, ada Filesnya juga bisa digunakan. Tapi Vimesnya kok di sini nggak bisa digunakan, padahal ketika menggunakan OpenClass yang lama ini bisa loh digunakan. Tapi di sini dia ternyata nggak ada ping sama sekali. Kita coba speed test apakah berhasil. Dan ini berhasil loh ya, ini kedeteknya Hurricane. Ini speednya pasti kecil. Kenapa? Karena saya menggunakan MikroTik dan ini tak limit cuma 6 Mbps. Apakah dia mampu sampai 5 Mbps? Karena kan kalau limitnya 6 biasanya sih tetap kenanya di bawah 6 ya, 5 berapa gitu. Nah, ini cuma 4. Apakah masih bisa dapat 5? Nah, ini bisa dapat 5 ya, berarti normal. Oke, dia akan stabil seperti ini lor kalau dia di limitnya di MikroTik. Oke, ini ada Files, apakah Files lebih baik, dan ini sudah fungsi semua ya. Oke lor, itu aja ya untuk video kali ini, dan tutorial kali ini sebenarnya bisa digunakan untuk paketan si merah, si biru, si kuning, si oranye, itu bisa digunakan semua lor. Jadi settingan ini bisa digunakan semua untuk paketan-paketan yang kalian punya yang sesuai dengan TKP kalian, dan yang ya misalkan ada yang kurang paham silahkan aja tulis kolom komentar. Oke, terima kasih. Yang belum like silahkan klik tombol like-nya dan klik subscribe-nya. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.